Pemirsa, meskipun Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan penjajah Israel terus berlanjut di seluruh Lebanon Selatan. Pertahanan sipil Lebanon mengatakan bahwa serangan pesawat jet Zionis Israel di wilayah Nabatiyeh menewaskan 16 orang dan melukai sedikitnya belasan orang. Sementara itu total korban jiwa serangan Zionis di seluruh Lebanon pada hari Sabtu mencapai 32 orang. Serangan tersebut terjadi setelah penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Amerika Serikat dan Iran. Perjanjian damai ini menyerukan penghentian operasi militer di semua lini termasuk Lebanon. Namun teroris Israel mengatakan bahwa operasi mereka di Lebanon Selatan akan terus berlanjut. Menteri Pertahanan Zionis Israel, Katz, juga menyatakan bahwa pasukan Israel tidak akan mundur dari wilayah tersebut di Lebanon. Bahkan sejak Maret, serangan penjajah Israel di Lebanon telah menewaskan sedikitnya 4.000 orang warga sipil. Angkatan Udara Zionis Israel melakukan penghancuran dan juga membunuh pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Zionis Israel menyerang setidaknya ada 100 target pejuang Hizbullah di berbagai wilayah Lebanon Selatan, bahkan termasuk Beka dan Nabatiyeh. Selain itu, pada serangan udara ini, penjajah Israel mengklaim telah membunuh puluhan pejuang Hizbullah. Militer teroris Israel akan terus melakukan serangan jika pejuang Hizbullah terus melakukan serangan. Meski resmi gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel, militer Zionis Israel masih membombardir Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Bahkan serangan ini merupakan serangan balasan usai 4 tentara Israel tewas diserang Hizbullah. Meski resmi gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel, militer Zionis Israel masih bombardir Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Kepulan asap tebal membumbung tinggi di atas Lebanon Selatan setelah serangan udara Israel yang intensif menghantam beberapa wilayah di distrik Nabatiyeh. Media Lebanon melaporkan bahwa 13 serangan telah menghantam daerah tersebut. IDF mengatakan pihaknya kembali menyerang Lebanon secara intensif dengan menargetkan Hizbullah di Lebanon Selatan menyusul kematian 4 tentara Israel dalam pertempuran di sana. Dampak serangan udara Israel membuat sejumlah permukiman di Nabatiyeh hancur tak tersisa. Sebelumnya pada serangan udara Israel kemarin, 18 orang tewas termasuk wanita dan anak-anak menjadi korban kebiadaban Zionis Israel. Pemirsa, warga kota Tire, Lebanon membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel. Akibat perang, puluhan bangunan rusak, sementara lebih dari 3.000 orang tewas. Petugas dan warga membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel di kota Tire, Lebanon Selatan. Para pemilik toko juga berupaya memperbaiki tempat usaha mereka yang rusak. Akibat perang, banyak warga menanggung kerugian ekonomi hingga kehilangan orang-orang tersayang. Mereka berharap serangan Israel di negaranya dapat segera berakhir. العفش اللي جوا كله بتنضرب كتر خير بلديه مش مقصره بالمره من اول نهار بلشت شغل بالبلد وعم تنظف البلد اول باول. Menurut data otoritas setempat, lebih dari 68.000 rumah di Lebanon hancur akibat gempuran Israel sejak 2 Maret 2026 lalu. Sementara korban tewas mencapai 3.756 orang. Sebelum kesepakatan damai Hizbullah dan Israel, rudal Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel di kota Al-Qantara di Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah meluncurkan 2 rudal khusus untuk menyerang pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Rudal-rudal pejuang Hizbullah menargetkan tentara Zionis Israel. Israel pun terus melakukan gempuran terhadap Lebanon hingga menyebabkan 4.000 orang tewas di tengah perjanjian damai Iran dan Amerika Serikat. Usai melancarkan serangan ke Lebanon Selatan, Israel dihantam drone peledak Hizbullah.
Drone peledak pejuang Hizbullah berhasil menembus langit Israel. Drone Hizbullah tersebut meledak di dekat pemukiman pendudukan Israel. Ledakan besar membuat sejumlah warga Israel ketakutan dan juga panik. Selain itu, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan drone ke tank Israel di Lebanon Selatan. Serangan tersebut membuat tank Merkava milik Israel hancur. Serangan ini pun membuat pasukan militer Zionis Israel kewalahan untuk menghadapi serangan drone dari Hizbullah. Sebelumnya, drone pejuang Hizbullah juga melakukan serangan ke tentara Zionis Israel tanpa henti di Lebanon Selatan. Bahkan serangan drone Hizbullah menargetkan kendaraan rantis militer Zionis Israel. Kendaraan rantis militer Zionis Israel hancur usai diserang drone Hizbullah. Militer Zionis Israel kewalahan untuk menghadapi serangan yang terus dilakukan oleh pejuang Hizbullah. Pemirsa, serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen dekat persimpangan Al-Tayaran di Gaza, Palestina. Akibat serangan, setidaknya ada 5 orang tewas termasuk 2 orang anak. Pasukan militer Israel kembali meluncurkan serangan udara ke kota Gaza, Palestina pada hari Sabtu. Serangan ini menghancurkan sebuah apartemen dekat persimpangan Al-Tayaran, Gaza. Akibatnya 5 warga Palestina tewas. 4 korban berasal dari satu keluarga termasuk 2 orang anak. Kini seluruh korban tengah dalam proses evakuasi yang dilakukan oleh tim medis Gaza. Pemirsa, warga Iran masih pesimis dengan nota kesepakatan damai yang telah dicapai pemerintah mereka dengan Amerika Serikat. Bahkan warga Iran tidak yakin Washington berkomitmen atas kesepakatan damai tersebut. Kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat nyatanya masih disambut pesimis banyak warga Iran. Warga Iran merasa kesepakatan damai itu rapuh dan Amerika tidak bisa dipercaya untuk menepati perjanjian tersebut. Apalagi pertemuan Amerika dengan Iran yang rencananya digelar di Swiss batal, sementara Israel dan Hizbullah masih saling serang. Successful MOU, then America should and must resist Israel on his attacks on Lebanon, and it should be restrained for this. Then the MOU will be successful. And in my opinion, that current scenario, as we see, if the war continues again, then it will be disaster for the whole world, not for the only Iran, not for the USA, but the whole world. So if we want to avoid the World War III, then Israel must stop. Nota kesepahaman damai ditandatangani pada hari Rabu memberi waktu 60 hari untuk negosiasi dan serukan penghentian operasi militer di seluruh wilayah yang terlibat konflik termasuk di Lebanon. Namun kekerasan masih saja terjadi pada Jumat kemarin. Otoritas Lebanon laporkan meningkatnya korban jiwa akibat serangan Israel, sementara Hizbullah melancarkan serangan balik.